Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Heri Derajat Wijaya Eskom MM selaku dosen pengampu mata kuliah statistik berbasis komputer. Perkenalkan, saya Kaputri Wulandari dengan NIM 312111094. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS PPT tutorial dan penjelasan lanjutan TB1 dan TB2 dengan judul Pengaruh inflasi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap IHSG di BI periode 2018 sampai 2022. Masuk ke latar belakang, Indonesia sebagai negara berkembang menitik beratkan pembangunan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangunan negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi simbol keberhasilan pembangunan negara dan pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi sebagai salah satu sumber dalam mendorong pertumbuhan ekonomi KAKIM 2022. Perkembangan pasar modal Indonesia mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah investor dari tahun ke tahun. Menurut data statistik 2023, pasar modal menjadi pilihan investasi yang efisien untuk mengakumulasi dana jangka panjang, di mana keuntungan yang diperoleh selalu berkorelasi positif dengan tujuan yang dihadapi. Setiawan 2020, investor diasumsikan selalu bertindak rasional dalam mengambil keputusan investasi sehingga memerlukan berbagai informasi termasuk informasi terkait pergerakan harga saham yang krusial. Dalam hal ini, investor perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Nabila et al. 2022. Salah satu indikator yang sering dijadikan acuan oleh investor di Bursa Efek Indonesia adalah IHSG. IHSG mencerminkan gambaran historis pergerakan saham secara keseluruhan, termasuk saham biasa dan preferen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia OJK 2022. Karena dihitung secara real-time, IHSG menjadi indikator tren pasar modal terkini. Naiknya IHSG biasanya diikuti kenaikan harga saham, sedangkan penurunan IHSG menunjukkan pelemahan pasar. Pergerakan IHSG ini dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah inflasi berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan di BI? Yang kedua, apakah suku bunga berpengaruh terhadap IHSG di BI? Yang ketiga, apakah nilai tukar berpengaruh terhadap IHSG di BI? Dan yang keempat, apakah inflasi, suku bunga, dan nilai tukar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IHSG? Untuk tujuan penelitian yang pertama ada untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap IHSG di BI, yang kedua untuk menganalisis pengaruh suku bunga terhadap IHSG di BI, yang ketiga menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap IHSG di BI, dan yang keempat untuk menganalisis pengaruh simultan inflasi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap IHSG. Terlihat pada tabel di mana tabel 1 menunjukkan IHSG mengalami tren yang fluktuatif selama 5 tahun terakhir, atau tepatnya 2018 sampai 2022. Pada tahun 2020, IHSG mencapai nilai terendah yaitu 5.190,4. Sementara pada tahun 2022, IHSG mengalami kenaikan tinggi mencapai 7.006. Tabel 1 menunjukkan tingkat inflasi cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Angka inflasi untuk tahun 2018 mencapai 3,20%, diikuti oleh tahun 2019 dengan 3,3%, tahun 2020 senilai 2,04%, dan tahun 2021 menurun hingga 1,56%. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi kenaikan dengan rata-rata 4,21%. Tabel 1 menunjukkan suku bunga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, tingkat suku bunga 5,10% mengalami kenaikan menjadi 5,63% di tahun 2019. Lalu pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi penurunan dari 4,25% menjadi 3,25%. Namun pada tahun 2022 suku bunga kembali meningkat mencapai nilai 4%. Dan pada tabel 1 juga menunjukkan bahwasanya nilai tukar mengalami tren kenaikan pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah mengalami peningkatan paling tinggi pada tahun 2022, yaitu rata-rata sebesar 14.916, dan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah rendah pada tahun 2019 sebesar 14.130.
Masuk ke metode penelitian, penelitian ini menggunakan desain penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif dan teknik purposive sampling berbasis waktu dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda time series menggunakan perangkat lunak IFIS 12. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan dokumentasi data bulanan melalui situs www.bi.go.id dan www.yahoo.finance. Dengan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data historis bulanan IHSG dan variabel makroekonomi yang terdiri dari inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah selama periode Januari 2018 hingga Desember 2022. Dengan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 observasi, yaitu masing-masing variabel 5 tahun dikali 12 bulan dengan kakak pemikiran inflasi sebagai X1, suku bunga sebagai X2, nilai tukar sebagai X3, dan IHSG sebagai Y. Yang dimana inflasi merupakan pertumbuhan harga barang secara umum yang biasanya berkaitan dengan kondisi perekonomian overheating, di mana permintaan barang dan jasa melebihi kapasitas produksi sehingga menyebabkan harga lebih tinggi, Kanada 2019. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen atau IHK. Suku bunga merupakan suatu tingkat nilai harga atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi yang berdasarkan perhitungan nilai ekonomi dalam periode tertentu, YANTI 2020. Nilai tukar merupakan harga satu satuan mata uang dalam satuan mata uang lain, Kanada 2019. Variabel perubahan nilai tukar diukur sebagai nilai tukar saat ini dikurangi nilai tukar kemarin dan dibagi dengan nilai tukar kemarin. Indeks harga saham gabungan merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang tercatat di Bursa Efek. Indeks harga saham gabungan diterbitkan oleh Bursa Efek Mangrove pada 2021. Masuk ke olah data dan hasil pembahasan, yang dimana kita menggunakan analisis regresi linear berganda time series. Analisis regresi sendiri digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen, yaitu X1 inflasi, X2 suku bunga, dan X3 nilai tukar terhadap variabel dependen Y, yaitu IHSG. Regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen, baik secara parsial individu atau secara simultan bersama-sama. Untuk melakukan analisis regresi linear berganda time series, maka kita harus melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heterokedasitisitas, dan uji autokorelasi bagi data time series. Untuk skala data yang digunakan dalam regresi berganda yaitu data interval atau rasio. Kita akan melakukan uji asumsi klasik menggunakan aplikasi IPIS 12. Yang pertama, kita akan melakukan uji multikoliniaritas dengan menggunakan metode PIV-test. Kita akan lanjut ke reviews, dan datanya sudah saya siapkan di Excel seperti ini. Yang seperti saya bilang, data saya ambil daripada IHSG, saya ambil dari yahoo.finance, dan IHSG suku bunga dan tukar saya ambil di bi.co.id. Ini untuk yang sebelah kiri itu data real, sebelah kanan yang sudah saya olah menjadi satuan yang sama, yaitu satuan desimal. Saya copy, lalu kita masuk ke reviews, kita buka file baru, new, lalu work file. Untuk frekuensi, saya menggunakan data bulanan, maka saya akan buat menjadi monthly. Untuk start date-nya, saya dari tahun 2018 sampai 2022. Lalu kita klik OK, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik quick, empty group. Lalu akan muncul sheet yang memang sudah ada bulanan dan tahunnya. Lalu kita copy data yang tadi di sini. Kita klik X, kita klik Yes, lalu akan muncul folder seperti ini, Y, X1, X2, dan X3. Lalu kita klik Y, tekan Ctrl, lalu kita klik X1, X2, dan X3, klik kanan, kita buka Open, lalu kita buka as equation. Untuk C di sini kita pindah, posisinya berada di antara Y dan X1, C itu konstanta. Lalu kita klik OK. Di sini akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana ini adalah analisis regresi linear berganda. Cuman untuk memastikan apakah
penelitian ini layak menggunakan analisis linear berbeda, kita akan melakukan yang namanya uji asumsi klasik dengan memulainya dengan melakukan uji multikolinearitas dengan metode fifth test. Caranya kita klik view, lalu kita pilih koefisien diagnostik, lalu kita pilih yang varian sintasnya faktor. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita memfokuskan kepada satellite fifth-nya. Ya, kita fokuskan di sini. Yang dimana kita ketahui bahwasannya nilai fifth variabel independen itu kurang daripada 10. Mulai dari X1, X2, dan X3 itu semuanya 1,2, 1,1, dan 1,1 itu kurang daripada 10, maka bisa kita simpulkan bahwasanya asumsi uji multikolinearitas sudah terpenuhi atau lulus uji multikolinearitas. Yang kedua, kita akan melakukan uji normalitas dengan metode Jarque-Bera. Sama seperti tadi, kita langsung klik view, lalu kita pilih yang residual diagnostik dengan pilihan histogram normality test. Akan muncul tampilan seperti ini yang dimana kita ketahui bahwasanya nilai probability Jacobera sebesar 0,114 itu lebih besar dibanding 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal atau lolos normalitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji heterokedastisitas dengan metode White test. Masih sama seperti tadi, caranya kita klik view, pilih residual diagnostik, lalu kita pilih yang heterokedasticity test. Nah, karena kita menggunakan metode white, maka kita ubah test type-nya menjadi white, lalu kita klik OK. Akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana kita ketahui bahwa nilai probability-nya sebesar ada di sebelah sini. Sorry. Nah, ada di sebelah sini, ada di 0,1381, yang dimana dia lebih besar dibanding 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji heterokedastisitas sudah terpenuhi atau data sudah lulus uji heterokedastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi dengan metode LM-test, tapi sebelumnya kita akan melakukan yang namanya log dulu. Oke, kita tutup the general IES. Kita pilih yang quick, lalu kita pilih generate series. Kita pilih di sini Y underscore like 1 sama dengan Y dalam kurung min 1. Nah, seperti ini lalu kita copy karena saya akan membuat sebanyak 5 kali. 1, ya, lalu terakhir 5. Setelah itu kita klik quick, kita pilih yang estimate equation. Nah, di sini kita tulis sama seperti di awal yaitu Y, lalu konstanta X1, X2, X3, lalu kita tulis Y underscore X1. Lalu aku copy menjadi 5 seperti yang sudah dibuat. Kita tinggal klik OK. Akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana kita harus mengujinya dengan cara residual, klik view, lalu residual diagnostic, kita pilih yang serial correlation test. Kita pilih left to into T2, karena data observasi kita ada 60. Klik OK, akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana bisa kita ketahui di sini, sorry, yang kita bisa ketahui bahwasanya probability-nya square itu sebesar 0,1953 yang dimana itu lebih besar dibanding 0,5, maka disebutkan bahwa uji asumsi autokorelasi sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya uji T. Tutup.
Yes. Nah, ini kita tinggal klik kanan. Nah, kita tinggal klik kanan, lalu open. Kita pilih yang seperti di awal as equation. Jadi posisi C menjadi di antara Y dan satu kita klik oke. Nah, tampilan ini kita dapat simpulkan bahwasanya kita di sini bisa berfokus kepada tes statistik dan probability. Untuk X1 sendiri dengan tes statistik 10,02 dengan probability 0,0 yang dimana itu kurang daripada 0,5 maka itu akan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dan untuk X2 dengan tes statistik 7,84 dengan probability 0,00 kurang dari 0,05 itu juga sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dan untuk X3 ada di tes statistiknya ada di min 5,54 dengan probability 0,00 yang dimana kurang daripada 0,05 yang artinya juga sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Jadi secara individu atau parsial, variabel X1, X2, dan X3 itu secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya, kita akan yang namanya mengadakan namanya analisis persamaan regresi. Kita bisa fokus kepada koefisiennya yang dimana koefisien itu ada di 9,584, X1 3,40 dan X2 0,20 dan terakhir ada X3 di min 1,42 yang dimana untuk nilai konstantanya sendiri itu bernilai positif berada di nilai 9,584 maka bisa diartikan bahwa variabel independen berada pada titik nol maka ISG tetap memiliki nilai positif dengan nilai dasar sebesar 9,584. Untuk koefisien regresi variabelnya di X1 dan X2 kita bisa lihat bahwasannya bernilai positif maka bisa diartikan bahwasan variabel X1 dan X2 itu meningkat maka variabel Y akan menurun sedangkan untuk variabel X3 sendiri di sini bernilai negatif yang dimana saat variabel menurun maka variabel X3 ini menurun maka variabel Y ini akan meningkat. Selanjutnya kita akan melakukan uji F yang dimana kita bisa lihat nilainya di sini uji F adalah 42,61 42,611 yang dimana dengan nilai probability-nya ini ada 0,00 itu kurang daripada 0,05 maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa misalnya variabel independen X berpengaruh signifikan secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen Y. Dan untuk uji koefisien determinasi kita bisa lihat di sini nilai HSR square-nya sebesar 0,69 maka kita dapat kesimpulan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan bersama-sama sebesar 67,9%, sedangkan sisanya yang sebesar 32,1% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.